Shalom Bapak Ibu umat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi tetapi kali ini dalam sesi yang berbeda. Kalau kita berjumpa pada saat seperti hari Minggu biasa untuk ibadah online, untuk saat ini kita dalam acara talk show. Tentang apa sih hari ini? Pasti pada bertanya-tanya, kenapa ada acara hari ini? Karena saya sangat antusias, kenapa? Karena tokoh seseorang yang kita kenal sudah lama begitu pembapaan terhadap umat Tuhan di GBI Cempaka Mas mengalami sesuatu yang sekarang saat ini terjadi dan beliau juga mengalami bagaimana lawatan Tuhan atas hidupnya. Apa sih hari ini yang kita bicarain? Jangan kemana-mana, siapkan catatannya, siapkan hati, siapkan semuanya. Bila perlu boleh ada ibu bapak cemilan di depan TV Anda, di depan layar handphone Anda sambil menikmati. Kita juga akan dikuatkan oleh peristiwa yang sedang dihadapi atau telah dihadapi oleh beliau. Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Simak saja terus dan tetap di channel GBI Cempaka Mas. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini, bahwa gembala kita terkasih di GBI Cempaka Mas mengalami yang sangat-sangat kita takutkan. Masyarakat luar pasti takut dengan apa yang terjadi hari-hari ini, yaitu COVID-19. Untuk lebih jelas kita tanya beliau saat ini juga. Oke, shalom Pak, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, salam semua, saya sehat dan saya tetap sukacita, tetap kuat. Bapak Ibu bisa lihat saya dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Puji Tuhan. Dan ya, inilah yang tadi saya maksudkan, bahwa gembala kita terkasih mengalami atau terjangkit positif COVID-19. Pastinya seperti apa beliau menghadapi COVID ini, kita tanyain aja langsung ya. Oke Pak, kita sudah mendengar nih bahwa Bapak mengalami atau positif COVID-19. Boleh diceritakan dulu Pak, bagaimana awal mula Bapak sampai bisa ternyata positif COVID-19 dari awal ya Pak? Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saya sendiri nggak menyangka kalau saya pun terpapar COVID-19. Sebab saya kemana-mana selalu pakai masker, kadangkala double, 2 masker. Tapi kita nggak tahu ya bagaimana virus ini, kan nggak kelihatan. Iya. Jadi mungkin bisa aja pada saat kita pakai masker, kemudian pada saat kita makan di restoran, kita buka masker dan mungkin ada yang positif di situ, lalu mungkin karena kita lagi makan nggak pakai masker atau sempat bicara, nah di situ mungkin ya. Nah ceritanya begini, jadi saya sih memang 2 minggu terakhir sebelum terkena itu saya rutin minum vitamin C, jadi saya agak lupa jadi nggak minum vitamin C juga, padahal vitamin C itu juga kan bagus untuk meningkatkan imun tubuh. Betul. Nah kemudian pada saat itu saya merasa mual, kemudian disertai meriang. Oke. 3 hari di rumah saya cuma makan Panadol, kemudian setelah 3 hari nggak ada perubahan, perut saya jadi tambah nggak enak, emah saya terganggu, saya ke rumah sakit ya. Kemudian di rumah sakit saya cuma minta di ruang UGD itu supaya saya diinfus, terutama emah saya. Pada saat emah saya diperiksa, kemudian dikasih infus, tetapi setelah itu oleh dokter yang ada di UGD tersebut dicek temperatur tubuh saya. Tahu-tahu saya juga kaget, temperatur tubuh saya 39,2. Oke. Dokternya menyarankan, Pak, Bapak ini mesti dicek dulu paru-parunya. Maksudnya diapakan? Saya bilang gitu, di ronsen. Waduh, saya bilang begitu kan ya. Nah setelah itu dibawa di ronsen. Setelah di ronsen, dokternya bilang, Pak, paru-paru Bapak agak putih. Dia bilang begitu. Maksudnya apa dok? Saya bilang gitu. Ya kita sih mengantisipasi, tapi ini kan belum jelas Pak. Kemudian setelah di ronsen, saya disuruh CT scan paru. Jadi dari ronsen Bapak disuruh CT scan paru. Ya, jadi habis ronsen, kemudian CT scan paru.
Setelah di CT scan paru, di situ kelihatan putih-putih di Oke. paru-paru saya. Nah, dokter bilang begini sama saya, Bapak ini kayaknya mengarah ke COVID, tapi kita belum pasti ya Pak ya, dia bilang. Untuk pastinya itu harus di swab. Jadi kapan di swab, saya bilang, nunggu Pak, ada schedule-nya. Kapan? Saya bilang gitu. 2 hari lagi. Jadi saya pulang 2 hari Oke. lagi. Kemudian setelah itu baru di swab. Ya. Singkat cerita, itu sudah makan waktu 5-6 hari lah ya. Hasilnya keluar tanggal 18 Agustus. Baru hari kemerdekaan, Mm-mm. 18 Agustus, ketahuanlah saya positif COVID-19. Oke, Di, sebelum lanjut nih Pak, jadi dari saat Bapak kena, kemudian Bapak 3 hari mengalami tadi Bapak bilang mual, terus meriang, terus perut tidak enak, terus Bapak ke rumah sakit untuk ronsen sampai Bapak CT scan paru, itu kurang lebih berapa lama Pak proses dari awal Bapak mengalami sakit ini sampai Bapak positif? di rumah saya itu kan 3 hari, kemudian nunggu hasil swab juga pas tanggal 17 tuh, jadi jatuhnya 3 hari. Kurang Oke. lebih ya 8 hari lah positifnya itu. Baik, 8 hari ya. Oke, nah pada saat nih Pak, Bapak sudah menerima hasil ronsen atau hasil dari swab dokter ini bahwa Bapak positif. Apa sih Pak yang Bapak rasakan atau yang Bapak alami melihat menerima kenyataan bahwa waduh saya positif COVID nih, saya positif COVID-19. Apa yang Bapak rasakan atau yang Bapak mental Bapak menghadapi situasi saat itu? Jadi pada saat positif itu hasilnya kan harusnya tanggal 17 karena libur, jadi diambil tanggal 18. Ya, Nah, saya suruh minta tolong adik ipar saya ambil. ya, Kemudian saya bilang gini, kalau hasil saya sudah mengisolasi diri setelah saya demam itu, ya. puji Tuhan, memang Tuhan izinkan luar biasa. Saya tidur di lantai 2 sama istri saya, AC kebetulan tuh rusak. Oke. Jadi saya nggak tahan panas, dia turun ke bawah. Puji Tuhan. Jadi istri saya tetap di atas, saya di bawah. Jadi saya mengisolasikan diri secara 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 nggak langsung. Saya tidur di kamar di bawah. Kemudian setelah positif tersebut, nah eh, jadi hasilnya diambil adik ipar saya. Saya bilang gini, tolong cek hasilnya. Kemudian hasilnya kamu kasih sama istri saya. Tolong suruh istri saya berdoa. Tapi Oke. sebelumnya istri saya udah berdoa, dia sudah dapat tanda dari Tuhan gitu loh. Oke. Dia lihat sesuatu yang gelap. Nah kemudian istri saya udah dikasih tahu Tuhan, udahlah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Saya nggak perlu doain lagi. Nah, cuma saya tanya hasilnya mana? Belum selesai, dia bilang gitu. Oke. Rupanya istri saya main strategi. Dia nggak mau langsung, takut mungkin mental saya drop. Dia Ya. panggil teman saya yang pernah terpapar penyakit COVID-19. Oke. Akhirnya teman saya datang ke rumah, jujur dia pernah kena COVID dan cukup parah sekali dan dia sembuh. Dia datang ke rumah saya, kemudian dia bawa oksigen juga. Terus dia bilang begini, dia masuk kamar saya, cuma dia yang berani masuk kamar saya. Dia Iya. bilang, Fer, hasil lab kamu saya udah lihat, hasilnya positif. Dia bilang gitu Oke. kan. Terus dia bilang gini, nggak masalah, kamu masih kuat, dia bilang. Saya positif dan saya parah, saya sembuh. Kalau saya sembuh, kamu pun pasti sembuh. Wah, saya bilang, Amin. puji Tuhan, saya bilang. Iya, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, saya sudah ambil obatnya, dia bilang waktu itu dia ambil obat dari dokter. Kemudian obat yang sama diberikan kepada saya. Saya nggak tahu dia beli di mana gitu kan ya. Cuma dia bawa ya karena dia kan punya rasa apa namanya peduli sama teman, dia sebagai hamba Tuhan. Nah kemudian dia bawa oksigen ke rumah, dia bilang saya prepare oksigen karena dia sempat hampir susah bernapas. Dia prepare 2 oksigen sama saya bilang gini dalam hati, saya nggak akan pakai itu oksigen. Nah pada saat positif tentunya kan kita juga jujur, Iya. agak ada rasa rasa apa ya, rasa waduh Takut. kira-kira begitu. Tetapi nah karena teman saya ini sudah bilang kalau saya sembuh,
Kalau dia sembuh, saya pun pasti sembuh. Itu menjadi kekuatan buat saya. Jadi saya bilang begini, saya pasti sembuh, saya pasti kuat. Nah, COVID ini, kemudian kondisi saya demam terus, kemudian dikasih obat itu saya makan obatnya, tetapi obatnya kurang cocok buat saya, belum tentu cocok. Akhirnya istri saya telepon salah satu pengerja kita di Cempaka Mas, adiknya juga dokter, kemudian dia informasikan ke dokter tersebut, dan kemudian dia ceritakan ini obatnya belum tentu cocok, dia bilang. Jadi akhirnya dia ganti. Nah, kemudian saya makan obat tersebut yang dikasih ke saya itu, memang selama saya mengisolasikan dirinya setelah saya dinyatakan COVID itu, memang paru-paru saya agak terganggu dan demam, naik turun, kepala pusing, tidak bisa tidur hampir 10 hari selama 24 jam, ditambah diare. Saudara bayangkan, nggak bisa tidur, pusing, demam, diare. Dan tarik napas itu susah, agak susah. Jadi dan nggak ada nafsu makan sama sekali. Waktu mau makan itu ambil satu sendok begini aja rasanya capeknya bukan main. Kemudian ditambah diare. Kalau pas diare tersebut mau ke kamar mandi, mau jalan juga napas nggak enak, tersengal-sengal gitu kan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya kuatkan iman saya, ya. Nah, yang saya kuatkan bahwa sebelum saya kena penyakit COVID, di awal Maret saya khotbahkan itu bahwa umur manusia bukan ditentukan sakit menyakit. Saya teringat Mazmur 39 ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, hanya berapa telempap saja kau tentukan umurku ya Tuhan. Jadi saya encourage, saya punya iman, saya bangun saya punya iman, COVID tidak akan mampu membunuh saya. Setan, iblis tidak akan bisa menjamah saya sampai saya mati. Karena yang menentukan umur saya adalah Tuhan. Amin. Takut ada enggak? Iya, pasti. Semua manusia ada takut. Manusia yang normal pasti takut. Iya. Tetapi apa yang saya bangun? Kembali iman saya yang saya bangun. Iya. Nah, saudara, siapapun Bapak Ibu yang terpapar penyakit COVID, jangan takut. Umur tidak ditentukan oleh COVID. Iya. Alkitab saya ingat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, barang siapa takut, kasih kepada Tuhan tidak sempurna. Nah, yang saya lakukan, tidak bisa tidur, otomatis saya cuma baca Alkitab, saya berdoa. Waktu diizinkan Tuhan dalam kesendirian, itu memang gak gampang, saudara. Saya membayangkan Elia pada saat itu, baru perang, menghantam, membantai 450 nabi Baal dan nabi hutan. Setelah itu dia dapat serangan. Serangannya apa? Cuma informasi WA dari Tante Isabel. Dia bilang, awas lo, sebagaimana engkau membantai 450 nabi Baal, begitu juga saya akan membantai kamu. Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dengar informasi pasti takut. Yesus pun sempat takut di Taman Getsemani. Iya. Tapi dengar ini, saya waktu takut saya bilang saya minta malaikat Tuhan. Dan Yesus pun disertai malaikat dan kemudian Elia pun ada malaikat yang menguatkan dia. Mazmur 34 itu di Alkitab bilang begini, malaikat berkemah di sekeliling orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap malam saya bilang gini, Tuhan hampiri saya, sentuh saya, kunjungi saya, atau malaikatmu yang kunjungi saya. Itu menjadi kekuatan buat saya sehingga saya menjadi kuat. Jadi dan Yakobus bilang begini, mendekat kepada Allah, lawan iblis. Jadi saya bilang begini, waktu napas agak susah, perut nggak enak, saya berdiri. Saya kuatkan iman saya. Di kamar saya ada kaca, saya tunjukkan, dengar COVID, dengar setan, dengan iblis, engkau tidak bisa membunuh saya. Sebab di dalam saya ada Kristus Yesus. Ya, roh di dalam saya lebih besar. Ya, dan saya ini adalah milik Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus adalah milik Bapa di surga. Sehingga tidak ada lagi intimidasi setan. Tidak ada hukuman lagi, barang siapa yang dalam Yesus, saya sudah merdeka. Saya cuma bilang dalam roh saya,
Penyakit ini bukan melemahkan iman saya, tapi Amin. penyakit ini untuk meningkatkan, mengencourage iman saya. Melalui apa yang saya alami, saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan saya bilang begini, Tuhan belum selesai dengan saya. Jemaat Cempaka Mas masih menunggu saya. Masih ada pelayanan-pelayanan yang harus saya selesaikan untuk memberitakan Kristus itu luar biasa. Yesus itu hebat. Yesus itu penyelamat manusia Amin. yang bisa memindahkan manusia dari kegelapan menuju terangnya, dari neraka kepada surga. Cuma Yesus Kristus, dan saya selalu panggil nama Yesus. Sentuh saya Yesus, kuatkan saya Yesus, itu yang saya lakukan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagian kita tadi sudah dengar bahwa Pak Afer sendiri sebenarnya sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar. Selalu pakai masker, kemudian cuci tangan, bawa hand sanitizer. Tapi kalau kehendak Tuhan, Pak Afer, gembala kita kena, tidak ada yang bisa untuk menggagalkannya. Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa yang saya lihat dari beliau, dari gembala kita ini, bahwa ketika Tuhan izinkan kena, bahwa imannya semakin kuat. Dan saya percaya bahwa apa yang gembala kita terkasih ini alami, itu rencana Tuhan untuk menguatkan setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini mungkin juga sudah kena, ataupun keluarga yang ditinggalkan, supaya punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Tadi sudah kita dengar bahwa kalau masih ada ketakutan dalam diri kita bahwa kasih Tuhan tidak sempurna. Nah, kita lanjutkan kembali talk show kita ini dengan kita kembali bertanya kepada Pak Fer. Pak, selama Bapak terjangkit, selama Bapak mengalami perawatan, dan kita tahu bahwa Bapak isolasi mandiri di rumah. Nah, apa yang membuat Bapak mengambil keputusan untuk saya lebih baik isolasi mandiri di rumah, dan bagaimana peranan seluruh keluarga mendukung Bapak, membantu Bapak, mensupport Bapak selama perawatan ini? Baik, jadi memang secara istri saya juga bilang mendingan dirawat di rumah aja, gitu kan ya. Nah, tentunya beda lah kalau kita dirawat di rumah sama dirawat di rumah sakit. Kalau di rumah kan walaupun saya harus di kamar itu eh, hampir hampir satu hari satu malam 24 jam. Saya pikir saya cuma ke kamar mandi bolak-balik tuh cuma makan waktu 1 jam sampai 2 jam. Jadi saya kebanyakan di kamar sendiri, jadi lebih nyaman lah. Jadi bisa telepon istri saya, walaupun satu rumah mesti pakai telepon. Jadi istri saya di lantai 2, anak saya di lantai 2, semua makanan disiapkan sama istri saya. Ya pagi-pagi dia siapkan bubur, kemudian dia siapkan makanan-makanan cemilan buat saya. Memang jujur selama 10 hari itu hampir nggak bisa makan. Istri saya encourage saya supaya saya harus makan kuat gitu kan ya. Jadi itu yang mensupport saya, anak saya, kemudian saudara-saudara saya, ipar-ipar saya, kemudian mendukung semua adik-adik saya. Dan selama saya kena COVID itu memang saya telepon beberapa hamba Tuhan ya untuk mendoakan saya, dan saya minta mereka bernubuat kepada saya. Jadi ada kurang lebih 3 hamba Tuhan, saya telepon mereka, dan saya nggak mau banyak orang, karena kadangkala jujur COVID ini masih dianggap seperti aib gitu kan ya. Padahal ini bukan aib. Siapa aja bisa kena, orang kaya bisa kena, orang miskin bisa kena, dia nggak pandang bulu. Betul. Jadi jangan takut. Jadi poinnya begini saudara, waktu saudara bisa mengisolasi di rumah kalau memadai, jadi makanan taruh di depan, usahakan jangan jaga jarak, jadi pintu saya tutup gitu kan ya. Jadi kalau anak, istri saya, adik-adik saya di rumah, mereka lagi nonton TV di ruang tamu, kebetulan saya mau buang air besar atau mau buang air kecil, saya bilang, pasien mau keluar, kira-kira gitu. Jadi semua naik ke atas. Sedih juga sih ke dalam kesendirian. Saudara bisa bayangkan kalau kita bisa berbiasa berinteraksi sosial dengan istri, dengan anak. Kemudian bayangkan 2 minggu ya, kita bisa cuma dengar suaranya. Tapi itu pun juga puji Tuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana Elia ya, waktu habis membantai 450 Nabi Baal, kemudian dia merasa sendiri kok.
Dia merasa frustrasi. Bagaimana Daud juga merasa kesendirian, dikejar-kejar oleh mertuanya Absalom anaknya. Demikian juga dengan Ayub, ya kan? Tuhan izinkan bukan untuk membantai imannya, no, tapi Iya. untuk mengencourage go to the next level, gitu kan Yes, ya. Dan yes. saya pun rasakan seperti itu, iman saya harus semakin hari semakin naik. Tapi Tuhan izinkan kita mengisolasi diri. Iya. Untuk apa? Cuma kita dengan Tuhan. Oke. Bayangkan dalam kitab Bilangan 17 itu, ya kan, tongkat Harun bertunas. Bukan hanya bertunas, berkembang. Bukan hanya berkembang tapi berkuntum. Bukan hanya berkuntum tapi berbuah-buah badam. Di dalam kemah pertemuan dengan Tuhan tidak ada media tanah, tapi ada Tuhan di situ. Amin. Dengar ini, Anda mungkin merasa sendiri di rumah sakit. Anda merasa sendiri di dalam rumah saudara. Tapi ada Tuhan, itu yang penting. Kalau ada Tuhan, ada terobosan. Ada Tuhan, ada terobosan. Saya alami itu, saya alami kepenuhan Tuhan. Saya minta Tuhan penuhi saya. Kalaupun saya punya salah, ampuni saya. Tahirkan saya. Itu yang saya lakukan. Nah kemudian setelah saya 18 Agustus positif, kemudian setelah makan obat 5 hari selesai tuh, hilang semua tuh, mual hilang, berangsur-angsur hilang, pusing hilang, kemudian juga diare hilang, kemudian juga napas yang susah itu pelan-pelan menjadi hilang. Kemudian tanggal 4 September, tanggal 3 September atau 2 September itu saya tes lagi, hasilnya tanggal 4 September, puji Tuhan, hasilnya negatif. Luar biasa. Setelah itu saudara, saya mulai makan banyak. Nah ini badan saya kemarin tuh turun 9 kilo. Tapi sekarang sudah mulai makan banyak sekali nih sekarang saudara. Bisa Ya. naik lebih 2 kali lipat lagi nih ya Pak. Jangan, saya harus maintain. Kemudian tanggal 17 kalau nggak salah, 17 September kemarin kan tanggal 3 September, 2 September, tapi hasilnya keluar 4 September negatif. Kemudian tanggal 17 atau 18 September saya tes lagi, dan puji Tuhan tanggal 19 September semuanya tetap negatif sampai selama-lamanya. Oke, puji Nah Tuhan. saudara, saya tambah lagi ya. Setelah saya sembuh, saya mulai bersaksi untuk menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa, Yes. Tuhan itu hebat. Yes. Kemudian saya mulai bersaksi di Zoom meeting gitu kan ya, orang-orang yang terpapar COVID di Semarang, di Bogor, dan mereka sangat terberkati. Mereka bilang gini, betul Pak, COVID ini membuat kami menjadi takut. Ada beberapa gembala yang kemudian diperkenalkan sama saya memang saya bikin kesaksian saya di grup WA, saya lempar ke grup Gembala CK9, kemudian di sahabat orang sakit, dan itu sangat memberkati. Ada hamba-hamba Tuhan bilang ini, Pak Fernando, saya pinjam ya kesaksian Bapak untuk menguatkan orang yang COVID, silakan kirim. Kemudian saya diperkenalkan kepada hamba-hamba Tuhan yang saya tidak kenal. Kemudian mereka yang terpapar COVID dan hampir lewat saudara, karena mereka tidak kuat lagi. Kemudian waktu mereka minta Bapak tolong hubungi pendeta ini Pak. Saya kirim WA saya, kesaksian saya, kemudian saya WA, boleh saya telepon Bapak? Dia bilang boleh Pak. Saya ngomong sama dia, Bapak jangan takut. Iya Pak, saya ketakutan sekali. Dia bilang, saya takut kalau saya meninggal bagaimana dengan istri, bagaimana dengan anak. Mereka bukan takut karena COVID, tapi bagaimana kalau meninggal. Saya bilang no, umur Bapak belum selesai. Tuhan berkata begini, saya kuatkan mereka dan puji Tuhan. Mereka bilang begini, mereka ngomong sendiri sama saya, Pak, kalau Pak Fernando tidak telepon saya mungkin saya sudah berangkat. Iya. Tapi karena Bapak memberikan kekuatan kepada saya, tiba-tiba iman saya melonjak. Dan beliau sudah dinyatakan negatif. Puji Dan Tuhan. ada beberapa anak Tuhan juga yang saya doakan setiap pagi setelah saya renungan pagi, kemudian saya siapkan renungan pagi, kemudian saya kirim ke mereka, saya mendoakan satu persatu. Setiap mereka bilang puji Tuhan, untung Pak Fernando telepon. Waktu Pak Fernando telepon itu waktu Pak Fernando berdoakan itu seperti ada urapan yang keluar dan mereka bisa rasakan. Dan ada hamba Tuhan bilang begini, dia bilang gini, puji Tuhan ya, melalui COVID ini ada blessing in disguise. Mantap. Apa Pak? Saya bilang gitu. Tadi hubungan kami satu keluarga tuh nggak pernah cocok sama adik kakak, biasalah. Kadang-kala ada keluarga yang ribut.
tapi dengan COVID akhirnya hubungan kami dekat. Dia bilang begini, doanya Pak Fernando saya sharing sama mereka dan mereka pun sangat diberkati. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sudah mendengar bahwa Pak Fernando bukannya orang yang tidak melakukan protokol kesehatan, sangat-sangat disiplin bahkan. Tetapi kalau sudah Tuhan menghendaki, tidak ada yang bisa untuk menggagalkan, dan tapi beliau menguatkan hatinya untuk menguatkan seluruh orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk bertemu. Mungkin juga para hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan ataupun keluarga besarnya juga untuk dikuatkan bahwa ini penyakit bukan aib. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita hidup oleh karena iman. Kita hidup oleh karena iman. Jadi saya melihat juga saya diberkati dengan apa yang Bapak Gembala kita alami saat ini, dan sungguh luar biasa perkenanan Tuhan atas beliau, perlindungan dan penyertaan Tuhan atas beliau, sehingga benar-benar, dan saya tadi mencatat bahwa sudah 2 kali tes swab ulang dan hasilnya dua kali itu negatif, dan inilah perkara Tuhan. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kita lihat perkara-perkara Tuhan yang ajaib terjadi atas kita. Dan pertanyaan terakhir untuk Pak Fer, Pak, saran atau masukan atau kekuatan atau mungkin juga nama obat-obatan yang bisa Bapak berikan untuk seumat Tuhan, untuk semua YouTube menonton YouTube yang sedang menonton channel kita saat ini, apa yang bisa Bapak berikan untuk kita juga yang mungkin yang masih muda ini mengantisipasi kesehatan kita, daya imun kita, Pak? Baik, protokol kesehatan lakukan, tapi saya selalu minta sama Tuhan, that's not enough. Ya. Saya minta protokol surga turun atas hidup saya. Jadi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan gitu kan. Tapi yang lebih dari itu protokol surga. Karena Tuhanlah yang mengizinkan segala sesuatu. Kalau nggak diizinkan juga nggak akan terjadi dalam kehidupan kita. Berarti Dia 100% control our life. Jadi Dia yang atur 100% hidup kita. Pun kalau terpapar jangan takut. Ya, saya mendapatkan informasi-informasi kebanyakan memang pada saat napas susah, sesak napas, habis itu banyakan orang takut. Waktu takut imun kita menjadi lemah. Waktu imun kita lemah, semakin hari semakin kacau. Jadi pengaruhi hatimu, pengaruhi pikiranmu dengan kekuatan firman Tuhan. Itulah protokol surga. Protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tapi protokol surga, even Anda kena sekalipun jangan takut. Hidupmu belum selesai. Pun kalau udah selesai nggak apa-apa. Hidup memuliakan Tuhan, mati keuntungan. Luar biasa. Pegang itu, dan kemudian saya pikir seluruh rumah sakit di Indonesia ini sudah ada SOP-nya, obat-obatnya mereka sudah punya standarisasi. Ya, puji Tuhan negara kita juga sudah mulai akan melakukan tindakan memberikan vaksin ya, kemungkinan di bulan Desember ini, dan sudah mulai start di Bandung. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Saya memang sampai saat ini saya makan vitamin C. Kemudian makan vitamin D3 itu bagus sekali. Kemudian kalau nggak kuat vitamin C, istri saya tuh bikin jus jambu sama pepaya. Jadi vitamin C, vitamin D3 itu aja sih ya saya ini. Jadi poinnya mintalah protokol surga turun atas hidup kita. Ya, saya ada beberapa anak-anak Tuhan, adik saya juga menguatkan saya. Ya, dengan kekuatan-kekuatan firman Tuhan. Saya pikir kekuatan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Encourage, bangun iman kita untuk tetap bersuka cita. Di dalam kesusahan orang biasa susah untuk bersuka cita. Tapi harus kita sadari Christ in us, Christ in me, the hope of glory. Kristus di dalam kita. Kita sudah gak ada penghukuman. Tidak ada intimidasi. Kalaupun Anda terintimidasi karena Anda buka celah,
Hati-hati jangan buka celah dengan perkataan, waduh kena COVID, bahaya, mati. Anda buka celah. Tapi pun kalau Anda terpapar, katakan COVID, engkau bisa ada dalam tubuh, tapi hari ini dengan kekuatan Roh Kudus, api Roh Kudus membakar semuanya. Dan saya percaya surgalah yang datang menyembuhkan kita. Amin. Sampai saat ini kan belum ada obat yang bisa menyembuhkan COVID. Cuma anugerah Tuhan, Iya, betul. rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Yes. Besar kasih setia Tuhan. Yes. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya jadi tenang. Mazmur 62 ayat 2 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, jaga imanmu, jangan izinkan kelemahan, tetap kuat di dalam Tuhan, kalahkan masalahmu dengan pertolongan Roh Kudus, tapi jangan izinkan celah di mulutmu membuat engkau menjadi lemah imanmu. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Fer untuk waktu yang diberikan talk show kita mengenai kesaksian Bapak COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih umat Tuhan GBI Cempaka Mas atau seluruh pemirsa, seluruh penonton channel GBI Cempaka Mas, hari ini mengenai talk show ini saya mengencourage Anda, saya menghimbau untuk kita semua bagikan video ini yang sedang Anda nonton saat ini ke seluruh umat Tuhan. Siapapun, mau yang kena, mau yang tidak, bahwa kita sama-sama berjalan dalam perkara roh. Kita sama-sama berjalan dalam Tuhan. Kalau hari ini gembala kita disembuhkan, pasti juga Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit di luar sana. Tidak peduli mau dia Kristen atau apapun. Ya, selama dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Dan saya menghimbau, bagikan video ini, share ke seluruh keluarga, rekan, sejawat, apapun, siapa yang kena, siapa yang tidak kena, supaya kita menyebarkan berita kasih, kita menyebarkan berita damai sejahtera dan bukan berita ketakutan. Dan hari ini talk show mungkin akan berakhir, tetapi video ini, kesaksian ini, perkataan iman ini tidak akan pernah berakhir sampai di sini. Roh Kudus akan terus bekerja melalui video ini, melalui talk show ini, bahwa ada kesembuhan, ada keselamatan, ada janji, ada damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Talk show ini sudah berakhir sampai sini, dan tapi jangan lupa kita akan kembali ke dalam talk show berikutnya, dan ada banyak hal-hal yang baru yang akan kita bicarakan, dan bukan cuma Pak Fer doang, ada tokoh yang berikutnya yang nanti akan kita wawancarai. Siapa dia? Tunggu saja waktunya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.